Halo, selamat sore pemirsa sekalian, pemirsa Dokter UNER TV. Berjumpa lagi sore hari ini dengan saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi di program Dokter Edukasi. Di mana kita setiap hari Jumat mulai dari pukul 3 sore sampai 4 sore kita akan bertemu untuk membahas hal-hal tentang kesehatan. Tentunya kita biasanya akan terus mengundang narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Nah, untuk episode kali ini kita kembali mengundang narasumber yang sangat kompeten, sangat menghibur, dan ini hot request dari permintaan teman-teman penonton dan pendengar sekalian ya. Nah, siapa sih narasumber kali ini? Beliau ini adalah salah seorang konsulen ya di andrologi. Jadi kebetulan banget nih, beliau ini dosen saya, dan beliau ini sangat disayangi oleh mahasiswanya. Karena apa? Karena sangat baik, sangat menghibur, dan suka mentraktir mahasiswanya. Jadi kami sangat merasakan kedekatan dengan beliau ini. Kita sambut ya untuk sore hari ini. Selamat sore Dr. Supardi, spesialis andrologi. Selamat sore. Ya. Nah, ini ada siapa nih dok? Kok ada kameramen siapa nih dok? Boleh dikenalin? Ini karena tadi kan kebetulan Dr. Jeffrey nyampaikan bahwa saya diminta untuk datang kembali. Saya nggak apa-apa, asalkan saya ngajak teman-teman PPDS saya. Kebetulan teman-teman PPDS ini kan kita undang, kelihatannya wajah-wajah belum makan snack. Oh, gitu ya, dok. Jadi mumpung sore-sore saya ajak ke sini, biar nanti bisa sekalian saya traktir makan snack. Kalau dari Dokter TV cair. Kalau ndak cair, ya maaf ya, puasa dulu. Siap dong. Jadi kita ini episode khusus ya. Ini ada teman-teman dari PPDS Andrologi ya. Ada 6 orang. Kita senang karena kita nggak sendirian kali ini. Karena Dr. Supardi ini memang selalu dekat dengan mahasiswanya ya dok ya. Harapan saya tetap begitu. Kita excellent with morality, dan dosennya ini mengajarkan ke mahasiswanya. Jadi selalu membimbing ya dok ya. Amin. Pengetahuannya lebih lanjut. Oke dok, kita kan tema hari ini ya dok ya. Itu judulnya adalah waspada impotensi pada pria dok. Iya. Saya sering baca tuh di bungkus rokok dok. Merokok dapat menyebabkan impotensi. Betul. Terus sering lihat juga di selebaran waspada impotensi segala macam. Emang impotensi itu kalau boleh tahu dok, apa impotensi itu dok? Impotensi itu adalah suatu keadaan di mana ketidakmampuan dari pria itu untuk meningkatkan atau mengakibatkan ereksi dan sudah terjadi lebih dari 3 bulan. Nah, jadi kekuatan ereksi dari pria tersebut menurun lebih dari 3 bulan, tidak bisa mengeksekusi pasangannya ataupun melakukan solo karir terhadap penisnya lebih dari 3 bulan, kita sebut impotensi. Oh, berarti impotensi itu nggak cuma sama pasangan, tapi solo karir sendirian? Bisa kita sebut. Masturbasi ya dok ya? Ya, itu kan dijelaskan Dr. Jeffrey. Oh, iya, ya. berarti karena kita hari ini ke teman-teman awam, saya sampaikan dengan lebih santun. Saya takut dipanggil sama pihak-pihak terkait kalau saya bilang yang lebih parah. Loh dok, kita kan edukasi seks itu ya dok gitu ya. Nah, jadi kita di sini bukan untuk membahas hal yang tabu itu untuk konteks yang negatif. Kita di sini untuk sex education dok. Wah, kalau begitu saya lebih hot. Kebetulan narasumbernya di sini kan memang yang kompeten di bidangnya. Dr. Supardi ini kan konsultan di bidang seksologi dan anti-aging medicine. Amin. Ya, memang dok, ya? itu konsultan saya. Saya mau mengingatkan kembali ke Dr. Jeffrey dan teman-teman semua. Tadi ada kata-kata rokok. Rokok itu bisa mengakibatkan impotensi gini-gini dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kok masyarakat tidak percaya? Nah, kenapa dok? Karena selama ini survei saya itu ada di bungkusnya Dr. Jeffrey. Gimana Mbak? Karena masyarakat selama ini hanya menyedot rokoknya. Bungkusnya? Sehingga tidak ada masyarakat nyedot bungkus rokok. Dan pembeliannya rata-rata adalah dalam bentuk ecer. Nah, jadi seandainya dia beli sama bungkusnya, saya yakin masyarakat tahu. Kalau rokok tetap dilegalkan untuk diecer, tidak akan mendidik untuk masyarakat mengetahui bahwa rokok dapat mengakibatkan impotensi karena tidak tersampaikan pesannya. Nah, untungnya nih bintang tamu kita hari ini sangat pakar. Jadi benar ya dok ya, rokok bisa menyebabkan impotensi. Betul. Tadi impotensi itu kan kata dokter penisnya nggak bisa maksimal keras ereksinya. Iya. Kalau boleh tahu emang seperti apa dok kerasnya penisnya maksimal itu dok? Jadi ukuran kekerasan penis itu ada erection hardness score. Kalau ada 4, ada 3, ada 2, ada 1. Kita ibaratkan kalau 4 berarti kerasnya itu keras banget.
Oh, seperti apa dok? Timun mentah. Timun mentah. Iya. Oh. Itu baru yang paling keras dan akan mengakibatkan kenikmatan yang luar biasa apabila terlaksana. Oh, oke dok. Nomor 4 ya, timun. Timun. Oke. 3. Turun 1, 3. 3 itu keras tetapi tidak terlalu. Tapi masih bisa diizinkan untuk masuk ke dalam liang senggama. Liang vagina ya dok ya? Iya. Nanti disensor, ngomong vagina keluarnya tit gitu. Kita di sini kan anatomi ya dok ya. Oke, ya. Jadi kita udah tahu ya kalau vagina itu merupakan organ reproduksi wanita. Liang senggama. Betul, untuk berhubungan ya, intercourse ya. Jadi ada masih bisa masuk ya dok? Masih bisa masuk 3, tetapi tidak terlalu keras. Oke. Ibaratnya sosis. Sosis. Sosis boleh merek sosis. Sosis ya, sosis kenyal gak apa-apa. Nggak beku berarti dok ya? Nggak terlalu beku, beku kembali ke 4. Oh, kalau beku 4, jadi udah agak cair-cair gitu ya dok ya? Betul. Oke. Nah, nanti agak turun lagi, kemampuan menurun. Dia erection hardness score-nya 2. 2 setara dengan pisang. Apa dok, pisang? Ya pisang mau pisang apapun, mau Cavendish, Sunkist, apa-apa, pisang apa terserah. Tetapi yang udah dikupas. Oh. Nah, saya kira bentuknya ada bentuk dia, jadi penis itu bisa mengembang, tetapi tidak mampu dimasukkan. Oh, berarti masih besar? Masih bisa membesar. Nggak bisa masuk? Nggak bisa masuk. Masuk bengkong-bengkong nanti. Oh, bengkong-bengkong ya dok ya? Karena kekerasannya kurang. Bukan meleset Dokter Jeffrey. Tapi kalau orang Jawa bilang ditetel. Apa tuh dok? Saya nggak ngerti. Tetel tuh kayak makanan. Jadi meskipun dipaksa-paksa gini ya gini-gini aja. Nah, 2 aja gitu. Udah kayak gitu dok. Padahal masih ada satunya yang paling parah nih dok berarti ya? Nah, 1 itu apa ya? Kalau boleh dikatakan tuh kayak misalnya tape. Oke. Ngerti tape? Iya, singkong, tapi difermentasikan sehingga dia gembuk sekali. Diangkat pun patah. Artinya jangankan berharap dimasukkan, mengembang aja Senin Kemis. Artinya seperti itu loh. Tuh teman-teman PPDS saya itu pada ketawa. Ini adalah ketawa kecongkaan. Karena PPDS saya ini masih usia muda. Oh, berarti yang usia tua itu lebih rentan terjadinya dok, impotensi ini? Sangat besar kemungkinan usia itu. Berapa dok? Di atas 45 tahun dia sudah mulai berjalan. Terus ya? Ini kata-katanya menohok banget. Enggak dong. Ya. Saya sekarang 49, berarti kan saya 4 tahun udah ngalami impotensi ini, gitu maksudnya. Dok, emang sebenarnya apakah semua pria tua pasti akan terjadi impotensi dok? Usia 45 tahun Hampir ke atas? semuanya akan mengalami kemunduran daripada organ di dalamnya. Nah, salah satu organ yang ikut mundur itu adalah organ reproduksi. Asalkan kita bisa menjaga dengan pola hidup sehat dan tetap gembira, organ-organ dalam tubuh kita akan ikut terjaga. Nah, proses penurunan ini yang akan kita hambat, sehingga harapan kita usia boleh tua, tetapi organ dalamnya muda. Wah, iya dok. Harapan kan saya begitu. Bahagia terus, rajin olahraga juga ya dok ya? Rajin olahraga, bahagia dan punya teman muda, sehingga jiwa saya ikut muda. Nah, itu penting banget nih buat pemirsa Dokter UNER TV. Jadi jangan mikir kalau usia tua udah pasti lemah, perlu pengobatan segala macam. Tapi kalau kita lifestyle-nya bagus bisa dicegah ya dok ya, seperti Dokter Supardi ini ya. Umur biologisnya masih awet muda dan strong ya dok. Betul, harapannya begitu. Masalah kesetrongan saya bisa dikonfirmasi ke istri saya. Iya dok. Kebetulan kita kedatangan istri dokter di jangan. Sudah mau saya panggil. Hari ini jangan didatangkan istri saya dan jangan membagikan link ini ke istri saya ya. Mohon maaf ya. Oke. Siap dok. Tadi kan ada 4 derajat dok. Nah, masalahnya dok, ini mungkin perempuan nih, mereka takut gimana cara cari tahu pasangannya ini dia bisa fungsi ereksinya baik. Ada nggak sih dok tandanya? Oh ini cowok ini nih misalnya si cowok yang di PPDS ini dok, oh ini kayaknya nggak bisa maksimal. Oh tapi yang sebelahnya ini strong. Ada nggak sih dok cara untuk tahu secara fisik gitu dok? Untuk tahu kekerasannya? Apa harus dia
berhubungan seksual dulu baru tahu, Dok? Ini pertanyaan yang sangat sulit ini. Jadi ini maunya ini mau menikah ataukah masih berpacaran, Dokter Jeffrey? Mau menikah nih, misalnya dia tuh pengen tahu, ini aduh pasangan aku ada bagaimana impotensi keadaannya, dia ngerokok impotensi terus enggak? Misalnya dia ngerokok terus tiap hari, nah gimana, Dok? Jadi kalau misalnya ada ketakutan seperti itu, alangkah baiknya melakukan namanya premarital screening. Jadi proses screening sebelum menikah. Nomor satu yang harus kita screening apakah benar sih pasangan yang sudah saya pacari bertahun-tahun ini adalah gender yang saya inginkan. Oh, kayak berita kemarin, Dok, yang lagi viral. Jadi saya baca di berita dia nyamar jadi laki-laki, nyamar jadi dokter juga. Ternyata dia bukan laki-laki, dia ternyata juga bukan dokter. Betul. Dan menipu. Jadi ini harus kita luruskan. Apakah saya mencari gender dengan orientasi yang saya harapkan? Saya sebagai laki-laki, kebetulan saya dari kecil laki-laki, dan fungsi kelaki-lakian saya sudah saya alami. Begitu saya menikah, saya harapkan saya akan menikah dengan seorang perempuan, di mana nanti ini akan membuahkan hasil pernikahan saya dengan menimbulkan buah kasih, yaitu hasil reproduksi anak. Itu harapan saya. Tetapi dunia ini semakin lama semakin susah saya mengerti. Ada pasangan yang menginginkan, saya tidak mau berpasangan dengan orientasi saya. Itu hak asasi juga, tidak bisa saya larang. Tetapi dia menginginkan orientasi yang sejenis, itu juga hak asasi. Saya tidak akan saya larang. Tetapi kamu harus mencocokkan dulu apa yang kamu inginkan. Lakukan premarital screening dengan itu. Di luar itu, teman-teman andrologi ini dalam melakukan premarital screening juga mampu melakukan diagnosa dini. Apakah dia laki-laki tulen? Nomor satu, apakah fungsinya bisa terjadi? Bisa kita bantu. Dengan setelah enggak bisa saya buka di sini. Pemeriksaannya maksudnya nih, kalau dokter andrologi nanti akan diapakan nih? Ya saya pegang-pegang lah. Mau saya apakan lagi, mau saya goreng maunya. Ya enggak lah. Intinya proses pemeriksaan andrologi tidak akan saya buka 100% di sini. Biar teman-teman nanti yang ingin periksa boleh datang di klinik kami. Tetapi pemeriksaannya itu adalah untuk mengetahui keutuhan dia sebagai laki-laki seutuhnya dan fungsional, akan bisa membuahi di kemudian hari. Setelah itu terjadi, maka baru saya bisa katakan, saya restui kamu sebagai dokter andrologi untuk membuahi pasanganmu. Begitu. Menarik nih, Dok. Tadi kan maksudnya awalnya bilang impotensi lebih banyak pada usia 45 tahun ke atas. Kalau orang-orang baru menikah kan biasanya dia usia ya 20 sampai 30 tahunan. Apakah ada impotensinya? Iya, usia muda itu bisa impotensi juga. Banyak. Oh, banyak. Kok bisa, Dok? Banyak. Saat ini banyak masalah yang mulai dihadapi. Zaman saya dulu hidup di usia 29 sampai dengan 35 itu dulu saya ada di kota Surabaya, sampai saat ini di kota Surabaya. Di kota Surabaya itu banyak mengenal tempat hiburan. Ada yang namanya Taman Hiburan Rakyat, disingkat THR. Mungkin yang dari Surabaya ini adik-adik pada tahu semua. Di situ ada yang namanya Taman Remaja, Teenage Garden. Nah, habis tapi sekarang. Ada lagi Gedung Sri Mulat, tempat budaya tapi juga kita bisa ketawa. Dan saya juga bisa mengembangkan diri saya untuk karakter Sri Mulat saya. Nah, bisa ketawa saya di sana. Tapi sekarang semuanya habis. Jadi gedung pertokoan, jadi gedung perkantoran dan lain-lain. Sehingga teman-teman ini di usia saat ini akhirnya stresornya cukup tinggi. Lalu handphone dipegangkan. Ada lagi yang namanya slot. Apalagi itu judi gitu ya, Dok. Saya enggak bilang loh, itu Bang Roma yang bilang judi. Di luar Bang Roma slot. Itu yang buat masalah-masalah terjadi. Belum lagi ada lagi namanya pinjol. Pinjaman online ya? Ya, itu yang sudah saudara katakan. Itu akan membuat kita lebih terstresor dengan ini, stresor keadaan ini lebih parah lagi.
Dan ini mengakibatkan kualitas ereksi akan menurun. Banyak sekali orang-orang muda sekarang, keadaan-keadaan sekarang dengan situasi dan lingkungan yang seperti ini membuat kita lebih mudah menjadi disfungsi ereksi lebih cepat daripada masanya dekade-dekade saya. Oh, berarti faktor pikiran itu cukup krusial ya dok ya dalam fungsi ereksi ya dok ya? Jelas. Berarti kalau mau hubungan seks dengan istri nggak boleh dong lagi stres. Saya mau tanya dulu ya, ke dok. Dr. Jeffrey. Gimana? Apakah Dr. Jeffrey, seandainya Dr. Jeffrey ini menikah dan mempunyai malam pertama, malam pertama melihat istri apa mau membayangkan Mr. Bean? Enggak Lucu kan? dong, Mr. Bean? Memang lucu, tapi kalau Dr. Jeffrey membayangkan Mr. Bean, penisnya nggak akan ereksi, Enggak dong. tapi mulut akan ketawa. Iya. Nah, tujuan daripada seksual tadi adalah meningkatkan gairah, lalu timbullah hubungan intimasi, baru bawahnya ereksi. Ini dibangun berdasarkan fantasi. Oke. Fantasi yang terbangun ini semuanya berperanan. Mulai dari keadaan, lingkungan, termasuk stresor. Nah, kalau orang muda-muda sekarang nih, fantasinya luar biasa. Wah, apa aja tuh dok? Lo tanya aja sama mereka. Bokep koleksi luar biasa. Fantasi udah terbentuk. Tetapi stresor juga luar biasa. Nah ini menarik dok, tadi kan tentang dokter menyinggung tentang film porno ya, alias bokep ya dok, film biru dok. Iya. Karena memang kita nggak bisa mungkiri di era internet sekarang ini banyak anak-anak muda nih udah mudah untuk mengakses hal-hal tersebut ya dok ya. Betul. Bahkan ada yang belum menikah segala macam dan genre di film porno tuh luas dok. Betul. Ada yang bestiality dengan binatang, ada yang BDSM yang cambuk-cambukan segala macam dok, ada yang dengan ramai orang. Nah itu apakah dia kalau orang-orang udah terbiasa nonton seperti itu saat dia menikah apakah akan menimbulkan masalah? Karena dia ngeliat, oh ini di film porno biasa kayak gini nih, biasa rame-rame, biasa lama 1 jam, itu gimana dok? Apakah bisa bikin impotensi dok? Jadi film porno itu seperti pisau bermata dua. Bisa sebagai sesuatu yang mendidik kita, membangunkan fantasi kita, dan membuat kita untuk hubungan suami istri lebih mantap dan intim. Tetapi kalau kita ikut di dalam alur itu dan kita mempunyai fantasi yang aneh-aneh, ini justru akan lebih menyesatkan kita. Jadi saya katakan pisau bermata dua. Kalau tidak percaya, tanya aja sama yang muda-muda ini. Maunya film porno yang apa? MILF atau bestialistis, nah atau apapun itu. Nah, itu akan membentuk fantasi-fantasi seksual di dalam diri kalian masing-masing. Nah, kalau itu sudah ada, apakah itu mau diaplikasikan ke pasangan Anda? Belum tentu ya dok ya. Belum tentu. Nggak suka. Nah, kalau Anda seorang sadisme dan masokis, di mana pasangannya dipecuti seneng, ya monggo kerso. Tapi setelah dipecut, habis disayang besok konsul, atau kerian, atau saling menembel dirinya masing-masing. Nah, mau seberapa lama tembel-tembelan itu terjadi? Tetapi kalau Anda berhubungan dengan bentuk kasih dan itu tidak terbangun dengan fantasi yang terlalu liar, itu akan jauh lebih baik. Ya. Jadi intinya kembali komunikasi dengan pasangan yang gimana jalan tengahnya dok ya. Seksual itu intinya komunikasi. Jadi tadi udah dijelaskan juga tuh tentang pornografi bisa sebagai pisau bermata dua ya. Jadi ternyata impotensi bisa kena pada usia muda dan usia tua. Kalau pada muda bisa karena faktor pikiran ya dok ya. Lebih banyak terjadi pada pikiran. Tua karena degenerasi daripada organ-organ di dalamnya, termasuk organ reproduksi. Proses penuaan tidak akan bisa kita hindari, tetapi kita bisa memperlambatnya. Dengan tadi gaya hidup yang baik dan sehat tentunya ya dok ya. Dengan cara yang akan saya bagikan karena saya sekolahnya di sana. Salah satu bocorannya adalah gaya hidup sehat. Sisanya ya konsul dong. Siap dok. Siap. Saya sekolah kok. Kita bahas impotensi tentu sangat luas sekali ya. Nah tapi ini yang paling penting nih dok. Gimana sih dok untuk mengobati impotensi? Anggap nih mungkin pemirsa Dokter Unair TV menyaksikan ya ada keluhan dengan organ reproduksinya. Kira-kira dia harus gimana dok? Karena kan di jalanan itu sering ada jual ya dok ya obat kuat gitu dok, segala macam. Nah itu gimana dok? Karena mereka masih malu, bingung nih mau ke dokter, itu kayak gimana baiknya nih dok buat para. Jadi
harus dipahami dulu. Proses ereksinya suatu penis tadi itu bukan dari bentuk sendi dan lain-lain. Dia adalah bisa ereksi apabila dia berdasarkan sistem hidrolik. Hidrolik. Jadi kayak di dalam tubuh kita ini terisi cairan dan lain-lain. Begitu cairan ini dipompa ke penis, dia akan perlahan bisa ereksi. Dan ini juga terkait dengan katup-katup yang ada. Jadi ini adalah hidrolik system. Apabila ini terjadi dengan sempurna, maka ereksi akan bisa terjadi. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi gangguan ereksi? Teman-teman jangan khawatir. Ada dokter andrologi di Surabaya apa itu kota-kota besar lainnya, dan ini bakal jadi calon-calon dokter juga, di mana nanti akan kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, jangan sungkan untuk datang ke dokter andrologi, biarkan dokter yang bertindak dan berpikir, karena mananya ini. Kalau misalnya ke susu diobati dengan karena budaya di Indonesia ya, malu untuk konsul, malu untuk ini, akhirnya datanglah ke jalan pintasnya tadi. Betul, jualan yang di pinggir jalan banyak sekali pinggir jalan. Namanya bagus-bagus tuh. Cenghong, ahong, nah gitu. Jadi emang apa sih bahayanya kalau ada orang dia impotensi beli obatnya di yang pinggir jalan itu dok, tanpa anjuran dokter? Permasalahan yang akan terjadi apabila daripada pasien ataupun penderita disfungsi ereksi membeli suatu obat daripada di pinggir jalan adalah tidak akan Anda temukan masalah yang akan Anda hadapi. Jadi sumber daripada masalah disfungsi ereksi yang Anda derita itu tidak ketemu. Akhirnya pengobatannya hanya seandainya kayak gini ya, saya punya rumah tapi kebetulan rumah ini udah tua. Nah, rumah saya itu temboknya sering mengelupas. Tapi besok berhubung ada hari raya, keluarga saya datang, hanya saya tambal aja semen. Tahun depan, bocor lagi. Saya pasti yakin bocor lagi. Nah, di sini tidak saya hadapi ini dengan mencari sebabnya. Misalnya ternyata di bawah rumah saya ini tanahnya basah. Mungkin ini bisa kita atasi dengan keadaan-keadaan khusus, misalnya kayak gitu. Jadi intinya adalah teman-teman yang mencapai jalan pintas tadi hanya akan mendapatkan suatu terapi sementara mungkin, dan tidak ke asalnya, tidak ke akarnya, tidak ke sumbernya, sehingga tidak bisa mengobati dengan tuntas. Tapi kalau teman-teman jadi datang ke teman-teman andrologi, harapan saya teman-teman andrologi mampu menggali, bisa sampai ke akar-akarnya. Lalu kita koreksi dengan tuntas semuanya. Harapannya nanti akan bisa fungsional kembali. Tapi secara kandungannya dok, obat yang dijual di pinggir jalan itu apakah benar bisa untuk membantu ereksi dok? Seringkali obat itu dijual dengan keadaan tidak diketahui. Apalagi hal-hal seperti itu sangat membahayakan. Misalnya mempunyai penyakit yang lain, ada jantung dan lain-lain, kena obat-obat yang tidak diketahui kandungan 100% isi bagaimana, nanti berinteraksi dengan obat yang diminum di bawahnya, bisa menimbulkan kolaps atau yang lebih dalam. Itu tentu jadi berbahaya. Tidak saya sarankan. Intinya seperti itu. Jadi buat pemirsa Dokter Nayar TV, kalau misalnya ada keluhan terkait fungsi seksualnya, alangkah lebih baiknya untuk konsultasi ke dokter ya, biar dicari tahu penyebabnya dan mendapatkan tata laksana yang ideal dan yang terbaik ya. Oke dok, itu kita udah membahas cukup panjang ya tentang impotensi. Nah tapi kali ini kita karena episode khusus, kita akan membahas mitos dan fakta dok mengenai seksual ya. Jadi mungkin banyak tentang hal-hal awam yang masih ragu, ini bener mitos atau fakta nih. Kita akan membahas satu-satu. Kebetulan kita ada mungkin sekitar 6 poin pertanyaan dok. Saya akan memberikan kesempatan untuk pemirsa penonton nih yang ada hadir di studio Dokter Nayar TV, mungkin bisa dibantu ya mikrofonnya ya. Oke, kita pertama nih mungkin dari yang paling dekat dengan saya dulu ya, silakan gitu. Nah, nggak apa-apa ya. Ini wajahnya paling ganteng nih. Ini yang paling ganteng, mungkin bisa kenalkan diri dulu. Tapi sayang sudah laku kelihatannya. Namanya siapa, kemudian dari mana, dan mitos faktanya apa nih yang ditanyakan? Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi Dr. Supardi, saya Selanca dok, murid dokter semester 2 baru masuk. Jadi mungkin ada pertanyaan untuk Dr. Supardi soal mitos atau fakta. Jadi kan mungkin orang awam kebanyakan taunya kan
impotensi itu dikaitkan sama infertilitas juga dok. Jadi kebanyakan apakah benar yang namanya impotensi itu berarti mandul seperti itu ataupun sebaliknya dok? Seperti itu. Jadi apakah disfungsi ereksi itu juga bisa jadi dikatakan orang tersebut mengalami kemandulan? Mungkin itu dok. Oke, nah itu dok. Pertanyaannya menarik tuh dari Azlan nih ya dok ya. Jadi apakah orang impoten pasti mandul? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa dok? Jadi peristiwa impoten dan peristiwa mandul adalah dua peristiwa yang berbeda. Itu yang harus dipahami dulu. Okay. Impoten adalah keadaan penisnya yang tidak mampu ereksi atau berdiri sempurna. Nah, tapi penis ini setelah ereksi, dia akan berdiri sempurna. Setelah berdiri sempurna, salah satu kegunaan penis ini adalah untuk melakukan penetrasi masuk ke dalam liang senggama tadi untuk menaburkan benih-benih kesuburan. Nah, barulah timbulnya janin. Nantinya kalau itu positif. Tetapi dua ini adalah dua peristiwa yang berbeda. Penis itu berdiri sendiri, benih itu terjadi secara alami sendiri. Orang tidak bisa berdiri penisnya, belum pasti benihnya ndak ada, bukan. Nah, jadi penis bisa berdiri atau tidak terkait dengan benih. Tetapi penis yang berdiri akan difungsikan untuk menanam benih. Perlu ya dok ya, kalau enggak, kalau tetel-tetel doang nggak bisa masuk ya, nggak bisa nanam benih ya dok ya? Bisa. Bisa. Itu fungsinya saya lewat nanti bayi tabung. Bayi tabung yang kata dokter di episode sebelumnya bukan yang hijau itu ya dok ya? Iya, itu lain cerita. Tabung di luar itu ya dok ya? Jadi kalau Anda impoten tapi ingin punya anak, carilah kami. Oke dok. Kita lanjut nih. Tadi udah bahas ternyata impotensi dan kemandul itu dua sistem yang berbeda ya. Jadi tadi mitos impoten pasti mandul itu mitos. Oke, yang kedua nih, ini ada yang ganteng nomor 2 nih. Silakan bisa diperkenalkan dan apa yang mau ditanyakan. Ganteng banget nih dok ya, PPDS. Baik dok. Ya. Ganteng ternyata. Iya dok, terima kasih dok. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dito dok. Saya murid dokter juga. Amin. Yang mau saya tanyakan dok, kan banyak dok, saya dapat info mitos-mitos dari tiap daerah juga beda-beda. Katanya ada beberapa makanan atau zat-zat yang bisa membangkitkan libido katanya dok gitu. Kayak saya pernah dengar itu ada pasak bumi segala macam. Nah itu kira-kira benar nggak dok? Dan kalau emang benar kira-kira apa aja tuh dok yang makanan-makanan yang bisa membangkitkan? Terima kasih dok. Oke, jadi pertanyaan tadi dari Dito ya, dia nanyakan apakah memang betul ada makanan seperti pasak bumi bisa meningkatkan libido? Mitos atau fakta dok? Fakta. Fakta? Wah, kok bisa dok? Itu yang kita sebut dengan afrodisiak. Itu akan ada pembelajarannya. Jadi beberapa makanan itu akan dapat meningkatkan keadaan daripada kondisi ereksi. Ya, nah suplemen-suplemen tertentu itu bisa, tetapi tidak semuanya bisa. Dosisnya seberapa? Misalnya semangka mengandung arginin, betul. Dia termasuk afrodisiak, akan bentuk arginin ditambah dengan H2O dan N, dia akan menjadi H2ON dengan ini akhirnya meningkatkan nitrik oksid. Nah, nitrik oksid akan membuat kualitas ereksi akan bagus. Tetapi seberapa banyak semangka yang akan kita telan supaya dapat meningkatkan nitrik oksid yang tinggi, belum sampai nitrik oksidnya tercapai, kamu kelempokan semangka. Nah ini yang harus kita tanda kutip, ini yang ada yang kita sebut fitofarmaka, di mana kadar-kadar daripada suplemen-suplemen itu kita dapatkan dengan kualitas tertentu, akan kita olah secara kimiawi dan terukur, itu akan dapat meningkatkan kualitas ereksi. Betul. Tapi ada dosisnya dok ya, jadi ada dosisnya. Nggak bisa berharap, oh aku gangguan ereksi, aku makan semangka aja. Ya, betul. Nah, seperti pasak bumi, itu akan meningkatkan vitalitas dan lain-lain. Pasak bumi itu kayu. Apa kamu mau jadi berang-berang nguntal kayu?
Lah itu kan harus diproses dulu. Berarti berang-berang bagus ya dok ya? Oh, berang-berang tuh penisnya gede-gede kalau gitu, kalau di zamannya ini. Nah, ini yang agak repot ya. Nah, kayak gitu. Terus seperti kayak gitu itu kan harusnya kamu terukur dengan jumlah ini, baru ada penelitiannya dan mencapai kadar fitofarmaka, dia baru bisa menimbulkan kondisi. Saya katakan itu fakta asalkan terukur dan nyata dan menjadi suatu kendala nantinya kalau ini tidak terukur dan tidak didapatkan afrodisiak, kan gitu nantinya. Gitu jadi ya. Tetap diperlukan konsultasi ke dokter ya untuk tetap gangguan fungsi ereksi. Jangan kita langsung makan sebanyak-banyaknya karena tadi ada perhitungan dosisnya juga yang baik bagaimana. Jadi kadang kita bisa dari suplemen tertentu udah cukup tuh untuk membantu menggantikan fungsi tersebut biar kita nggak terlalu makan kebanyakan langsung ya. Oke, itu tadi nomor 2 ya. Jadi ternyata fakta betul ada makanan bisa membantu meningkatkan fungsi seksual. Ini yang ketiga nih, ini wah ganteng banget ini dok mahasiswa ya. Ini adalah siswa saya yang jauh belajarnya nih, dari belahan dunia lain beliau ini. Boleh perkenalkan diri dan apa yang mau tanyakan? Dari mana juga nih, boleh di sharing dikit? Kalau dilihat dari bentuk perut kan berbeda lihat sama yang lain. Ini kelihatannya subur dia. Udah boleh nanya nih dok? Boleh. Oh iya. Oke, pertanyaan saya dok, apa benar dok kalau pria itu tidak boleh makan terong? Katanya kan bisa mempengaruhi kualitas ereksinya. Ada mitos yang berkembang di masyarakat dok, kalau pria itu nggak boleh makan terong nanti jadi impoten. Seperti itu dok. Siapa mitos namanya? atau fakta? Dokter Wanli dok. Oh Wanli, oke. Ini Terima kasih, pertanyaannya dok. bagus nih dari Wanli. Kan katanya makan terong katanya nggak boleh karena akan membuat lemes. Seperti tadi skor 1 dok. Ya, mungkin karena skor 1 lemes kayak tahu dan terong, takutnya nanti lemes juga kayak terong. Betul. Itu Jadi mitos fakta dok? Mitos. Mitos. Jadi terong ini terbangunnya itu adalah dari bentuk fisiknya. Karena di Surabaya terutama ataupun di seputaran Jawa Timur seringkali dijualnya itu terong itu dalam bentuk terong penyet. Terong penyet. Ya. Enak tuh dok. Nah enak sekali memang, sambil ada sambal lalapan. Aduh makan enak, ini sore bikin lapar. Di terong penyet itu adalah kondisi terongnya ini sudah dimasak, digoreng gitu ya, dengan kondisi setengah-setengah. Di mana dalamnya berair, luarnya kering, kayak gosong gitu. Nah kalau diangkat lemes dia mulai gini. Lambai gitu. Nah pihak teman-teman perempuan yang mempunyai suami yang keadaan penisnya lemes seringkali melihat terong ini, kayak punya suamiku nih. Nah akhirnya timbullah suatu mitos. Bahwa terong ini kelihatan lemas. Padahal kenyataannya nutrisi dari terong tidak ada yang membuat penis itu lemes. Oke. Yang buat penis itu lemas adalah omelan istrinya, bisa jadi tagihan-tagihan, itu bisa jadi. Tetapi nutrisi daripada terong tidak akan membuat penis lemas. Ini ingat ya teman-teman yang jualan penyet terong, saya di endorse nih. Oke, jadi aman ya kalau mau makan terong penyet segala macam nggak bisa, itu nggak bikin fungsi gangguan mengakibatkan seksual. fungsi penis yang berkurang. Betul, itu mitos. Oke, itu yang ketiga. Pertanyaan makin hot ini dok ya. Iya. Ini saya juga heran ini siswa saya kok tanyanya aneh-aneh ini. Ya memang yang keempat nih dok. Lagi nih ya sudah, silakan. Loh kok mirip saya dok? Beda lah. Beda ya, dok, ya? Ini kalau dilihat dari bentuk hidungnya kayak Jackie Chan. Oh iya. Nah lihat. Oke. Kalau seandainya COVID ini tidak selesai, hanya dia yang sampai saat ini bisa survive. Karena dia mampu menghirup oksigen lebih banyak dari kita semua. Lihat hidung Jackie Chan nih. Oke, bisa perkenalkan diri dan apa nih yang menanyakan mitos atau faktanya ini? Ayo Jackie, namanya siapa Jackie? Saya Christian Melka dok, semester 2 juga dok, sama dok murid. Adiknya Jackie Chan? Bukan dok. Oh bukan dok. Jadi dok, saya pernah dengar banyak orang yang bilang dok, terutama yang pasien-pasien juga di rumah sakit, kalau pasien-pasien yang dengan orang-orang dengan kencing manis itu juga
mempunyai kemungkinan besar juga mengalami impotensi. Apakah itu benar atau tidak, dan kira-kira apakah ada solusinya dok buat orang-orang seperti yang mengalami kencing manis dok? Nah, itu aja. iya tuh dok, itu kan kencing manis cukup sering ditemuin ya dok ya. Mitos atau fakta kencing manis bisa menyebabkan impotensi? Ini adalah fakta. Oh fakta ya dok. Karena adalah keadaan kencing manis akan mengakibatkan kondisi daripada pembuluh darah ini akan memburuk apabila kencing manisnya tidak terkontrol. Nah, di mana keadaan yang memburuk ini mengakibatkan kondisi pengisian penis oleh darah juga tidak optimal. Dan penutupan katup untuk ereksi yang kenceng tadi tidak bisa terjadi optimal. Sehingga boleh dikatakan penis akan mengembang tapi ngowos. Ngowos apa tuh? Penisnya ngowos, wos. Yang ngowos ya penisnya itu leakage atau bocor. Oh, bocor. Nah, jadi penisnya bisa berdiri tapi tidak bisa masuk. Mau masuk kempes. Nah, itu istilahnya seperti itu. Dan banyak dialami oleh teman-teman penderita diabetes yang tidak terkendali. Meskipun diabetes tapi terkendali, semua terukur, organ dalamnya tidak akan rusak, pembuluh darah tidak akan ada masalah. Hal ini tidak akan terjadi. Gitu saya harapkan. Jadi penting ya untuk para penderita diabetes untuk jadi nyebutnya diabeteser. Kencing maniser ya. Untuk mengontrol nih gula darahnya, ya kontrol ke dokter penyakit dalam. Tapi kalau misalnya memang ada keluhan terkait fungsi ereksinya, bisa kontrol juga ke dokter andrologi dok ya. Siap, akan kami bantu. Baik ya dok ya. Oke, ini yang kelima nih, kayaknya ini lebih ganteng lagi nih dok ya. Maco sekali nih dok. Ini namanya dokter Rodi. Soalnya mirip wajahnya Rido. Rido Roma. Nah, ini Rodi Wali Nasution namanya. Oke, silakan perkenalkan diri dan apa yang mau tanyakan mitos. Gimana, Bang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Abdullah dari PPDS Andrologi. Bukan saya ingin Rodi, bertanya. ya? Bukan. Ingin bertanya. Tadi pagi saya kan baca koran, dokter. Jangan kereng, dokter. Koran. Majalah. Surat kabar. Nggak main sinonim. Atau media sosial. Saya dilihat di sana apakah onani itu bisa menyebabkan hipotensi, dokter. Sering-sering onani di waktu muda itu dapat menyebabkan hipotensi. Apakah benar atau tidak? Terus hubungannya dengan koran apa mas? Koran apa, Bang? Yang menyangkut onani di dalam koran. Ya? Tadi tulisannya di koran gitu, judulnya. Sering onani dapat menyebabkan impotensi. Sekarang luar biasa, Bang. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya ya tadi ya, dari Fadli tuh nanyain. Mitos atau fakta onani membuat impotensi? Mitos, Bang. Mitos ya. Gimana itu dok? Karena onani tidak akan pernah bisa membuat kita impotensi. Tapi terlalu sering onani apabila Anda ada gangguan terkait dalam agama, batasan-batasan yang menyalah-nyalahkan kita ya. Misalnya lingkungan atau sekitarnya. Kamu nanti nggak boleh loh sering-sering onani karena bisa berdosa dan lain-lain. Jadi begitu mau onani berikutnya, udah bayangin Dajjal sebelah kiri, bayangin malaikat yang lain sebelah kanan. Akhirnya timbullah ereksinya menurun karena ketakutan terhadap dosa tadi. Tetapi secara fungsional onani tidak bisa mengakibatkan impotensi. Jadi bagus dok onani? Ya jangan bilang bagus lah. Boleh asal dosis terukur. Gitu. Terukur itu gimana maksudnya dok? Ya nanti kita bahas pelan-pelan lah di episode berikutnya. Jangan nanti judulnya baik onani yang bagus dan terukur gitu aja lah. Panggil lagi saya. Jadi mitos ya onani atau masturbasi bisa menyebabkan impotensi ya. Betul. Ini tetapi onani bisa mengakibatkan kondisi kita
terbayang-bayangi, ketakutan dan lain-lain, akhirnya timbul impotensi, itu bisa terjadi dan ada. Jadi kita Begitu. mikirnya anu aja dok ya, yang bahagia-bahagia aja dok ya, jangan mikir yang sedih-sedih. kalau Iya. masturbasi, dok ya. Jangan pernah beronani sambil memikirkan malaikat maut. Nah, itu yang akan mengakibatkan Anda impotensi. Oke, Gitu. ini pertanyaan terakhir nih ya. Ini yang paling cantik. paling nih, Dok. cantik nih. Woi, Dari prima Indonesia donna. Timur. Oke nih, boleh perkenalkan diri dan apa nih yang mau ditanyakan? Coba dilihat wajahnya etnik banget kan? Iya, dok. Jadi sangat bineka tunggal ika di Benar andrologi sekali. ini. Saya lihat wajahnya itu ingat salah satu film kartun yang saya sayangi Apa tuh, itu, Dok? Moana. Moana. Ya, tahu Silakan. salah satu pemain Moana ada di depan saya sekarang. Silakan perkenalkan diri dan apa yang mau tanya. Oke, perkenalkan dokter, saya Dokter Peti Kandar, PPDS Andrologi juga. Dokter, bener nggak sih kalau seorang pria itu impoten, dia itu bisa sakit jantung juga, bener nggak? Oh, pertanyaan menarik nih. Terima Waduh. kasih nih dari Peti Iya. Kandar. Mitos atau fakta impoten itu berhubungan dengan sakit jantung? Ini pertanyaan apa menyinggung saya? Oh, ya? kenapa dok? Saya hari terakhir kan saya udah masang ring nih di jantung. Iya, sehingga saya disebut teman-teman jantung nih Lord of the Ring. Karena kebetulan begitu saya di jantung di ring, ya akhirnya saya menjadi Lord of the Ring. Nah, Jadi hobbit jadi dong, Dok. betul. Jadi semua pembuluh darah itu kita jawab dulu ya. Ya. Itu fakta. Oh, fakta. Berarti dokter juga. Nah, ini intinya sudah saya mengaku. Lalu ini, yang penting tidak ditayangkan di depan istri saya ya. Saya enggak masalah. Oke. Ya, memang saya pakai alat bantu kasarannya. Alat bantu ring jantung. Ya, ring jantung. Fakta. Kenapa dok? Fakta. Jadi semua pembuluh darah di dalam tubuh itu adalah pembuluh darah yang sama. Dan pembuluh darah itu semakin jauh dari jantung, menjauhi jantung, itu akan semakin mengecil. Kalau dengan berdasarkan usia, kebiasaan kita, kolesterol tinggi dan lain-lain, itu akan semakin menyempit ya. Nah, kalau misalnya tadi saya sampaikan usia, terus kolesterol tinggi, lain-lain, makanan yang nggak dijaga, habit yang nggak dijaga. Nah, kondisi-kondisi ini akan menimbulkan penyempitan di seluruh pembuluh darah. Salah satu pembuluh darah yang menyempit adalah pembuluh darah jantung yang untuk nutrisinya dia. Dan yang otomatis yang menjauh dari tubuh tadi itu juga ikut menyempit. Karena dia tidak akan bisa menyempit satu-satu, resikonya bersama. Sehingga kalau misalnya kualitas ereksi itu mulai menurun, maka jangan lupa, hati-hatilah. Salah satu pembuluh darah yang kecil yang lain ada di tubuh adalah di jantung. Duluan mana dok? Jantung sama gangguan ereksi? Biasanya duluan ereksi. Gangguan ereksi dulu, Gangguan baru ereksi gangguan dulu, jantung. baru gangguan jantung. Dan sebelum jantung pun kadang-kadang juga didahului oleh gangguan mata. Karena juga pembuluh darah di mata kan kecil-kecil. Nah, coba tanya PPDS tuh, ada yang gangguan mata. Oh, Coba tanya aja. Nah, kemarin begitu gangguan mata didapat, apa enggak ada gangguan ereksi? Nah, hal itu tidak terbukti di PPDS karena dia tidak pernah berbagi pasangan. Atau dia bercerita tentang pasangannya, maaf ya, bukan berbagi pasangan, bercerita tentang kehidupan pasangannya. Jadi, adalah suatu fakta apabila ada masalah di jantung, juga akan ada masalah di penis. Oke dok. Rupanya penis ini jendela dunia ya dok ya, jendela tubuh ya. Mata adalah jendela dunia, penis adalah jendela tubuh Anda. Oh. Kalau kamu punya pasangan dengan keadaan penis yang kembang kempis, Senin Kemis, hati-hati. Masalah bukan terjadi di penisnya saja, tetapi seluruh tubuhnya bisa terjadi ada masalah. Oh, Nah. oke. Siap dok. Jadi andrologi itu adalah ilmu yang mempelajari kepenisannya tadi, tetapi dia juga akan belajar tentang seluruh tubuh itu. Oke, ini menarik banget nih dok ya. Kita nggak kerasa udah hampir 1 jam nih dok membahas tentang impotensi nih dok ya. Iya. Iya dok. Seru Belum sekali. lagi nanti mau diajak ngomong masalah masturbasi all the time. Oh, Belum siap saya. Belum siap Jadi ya, dok, ya. intinya masturbasi harus terukur. terukur, diukur ya dok ya dosisnya. Katanya ada dosisnya. Dosis terukur dan tepat.
indikasi. Iya. Iya, Metode misalnya juga istri ya. menstruasi, bolehlah masturbasi dilegalkan, gitu loh. Jangan kamu masturbasi sendiri solo karir dengan pasangan yang lain. Aduh. Nah, Oke dok, tadi kita udah bahas banyak banget ya dok ya poin-poin tentang impotensi. Ternyata impotensi itu sangat luas sekali tadi ketika kita bahas masalah ini, dan juga tadi ada banyak mitos fakta yang beredar. Ternyata ada yang sebagian mitos, ada yang sebagian juga fakta ya dok ya. Intinya sih kalau yang bisa saya ambil ya dok ya, ketika ada masalah impotensi pada pria itu sudah menunjukkan ada masalah pada tubuhnya. Sangat penting untuk konsultasi ke dokter. Karena apa? Karena kita mau mencari tahu apa penyebab gangguan dari impotensi ini. Siapa tahu nanti gangguannya pembuluh darah, kalau tidak ditangani malah nantinya gangguan jantung ya dok ya. Itu jauh lebih serius dan berbahaya lagi. Oleh karena itu buat pemirsa Dokter Uner TV sekalian, jangan ragu untuk periksa ke dokter ya, apalagi ke dokter spesialis andrologi apabila ada keluhan-keluhan terkait organ reproduksi, sehingga bisa mendapatkan tata laksana yang baik dan ideal. Oke, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Dokter Supardi ada yang mau disampaikan nggak nih dok? Kata-kata terakhir dok. jadi mengulang yang saya sampaikan, intinya adalah jangan lupa dari andrologi kami cuma mengingatkan penis adalah jendela dirimu. Itu aja. Jadi kalau kamu tidak mengalami ereksi ataupun ereksi malam hari, nah itu siap-siaplah takut ada apa-apa terhadap dirimu. Kalau kamu memang care dan peduli terhadap dirimu, maka konsultasilah ke teman-teman ahli yang berkompeten. Boleh ke andrologi atau ahli yang lainnya. Iya dok. Lewat penis kamu bisa melihat tubuhmu. Waduh, Gitu. penis adalah jendela dunia, itu quote of the day dok ya. Nah, mata jendela Oh, dunia, jendela tubuh, ya. penis jendela tubuh. Makanya ada jendelanya bisa dibuka tutup juga, dok, ya, di penis Iya, itu ya, dok, ya. tujuan daripada teman yang ahli untuk melihat sambil istri menikmati. Oh, emang hidangan dok. Ya. Oke, itu tadi dari Dokter Supardi. Saya senang banget kita selama 1 jam ini udah sharing banyak dengan Dokter Supardi. Udah meluangkan waktunya dok ya di sela-sela kesibukan ya, dok ya tadi dok udah ya. diculik ini ya. Dari rumah sakit tadi dokter, dari rumah sakit Sutomo langsung kita boyong ke sini dok ya untuk mengisi. Yang mau nggak mau, Dokter Jeffrey nyulik. Oke. Nih sambil saya bawa teman-teman BPDS nih untuk menghilangkan dahaga ya. Oh, menghilangkan dahaga. Oke, itu aja ya mungkin untuk pemirsa Dokter Uner TV episode kali ini. Saya senang banget kita bisa dapat banyak pengetahuan dari episode kali ini. Semoga nanti kita bisa kembali bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Dan juga saya mohon pamit karena ini merupakan episode terakhir saya di Dokter Uner TV setelah Mau kemana Dokter Jeffrey? 3 bulan. Setelah ini saya akan kembali ke Banjarmasin untuk mengembangkan andrologi sesuai dengan wasiat dari Dokter Supardi. Amazing. Oke. Wah, luar biasa. Teman-teman Banjarmasin akan kedatangan dokter androlog. Amazing. Oh, kayak gini dok ya. Wow. Oke. Udah, dok. Oke, itu aja. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah menyaksikan. Jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channelnya di Dokter Uner TV. Follow juga Instagram di Dokter Uner TV dan @fk_uner. Dokter Supardi ada Instagram dok? Nggak punya. Oh, nggak punya dok ya? Nggak punya. Tapi yang penting teman-teman Banjarmasin jangan sampai lupa kalau ada apa-apa ada Dokter Jeffrey loh. Aduh. Oke, Banjarmasin sampai ketemu sama Dokter Jeffrey. Siap dokter. Oke, itu aja. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe channel kita di Dokter Uner TV, dan di situ ada banyak program edukasi ya. Apalagi Dokter Supardi ini udah ngisi yang kedua ya. Kalau teman-teman udah senang episode yang ini, jangan lupa episode sebelumnya juga udah ada tuh, udah kita upload di channel YouTube ini. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton. Kita sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.